Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menerangkan cara bagaimana membuat sebuah kuis atau tugas atau soal dalam bentuk uraian dan beserta cara pengkoreksiannya. Pertama-tama Bapak Ibu Guru silakan masuk ke CPD SMA Dr. Sutomo dan akunnya masing-masing. Nanti akan tampil pada mapelnya masing-masing. Sini saya sebelumnya sudah membuat video untuk tugas pilihan ganda. Kali ini saya akan membuat yang untuk uraiannya. Pertama-tama ubah atau hidupkan mode ubah terlebih dahulu. Caranya sama seperti sebelumnya, sama seperti membuat materi atau membuat tugas yang sebelumnya, video sebelumnya, dengan cara klik tambahkan sebuah aktivitas, kemudian pilih kuis dan klik tombol tambah, kemudian beri nama kuis tersebut atau tugas tersebut, misalkan tugas uraian. Kemudian lakukan setting untuk timing. Misalkan untuk timing saya biarkan, jadi anak-anak nanti bisa mengakses kuis itu secara penuh ketika kuis ini ditampilkan. Kemudian klik simpan. Bapak Ibu Guru kemudian beri atau masukkan sebuah pertanyaan soal. Di sini masih belum ada pertanyaan yang dimasukkan. Klik edit quiz yang di sini atau bisa yang tombol di sebelah kanan ini. Quiz, kemudian untuk tingkat tertinggi atau grade tertinggi silakan ubah menjadi sesuai dengan yang Bapak Ibu Guru inginkan. Misalkan saya ingin grade tertingginya 100. Dan tambahkan sebuah pertanyaan, klik add, kemudian hanya question, kemudian pilih yang IC untuk uraian IC dan klik tombol tambah. Sama seperti yang pilihan ganda, untuk nama soal beri saja, anggap saja ini soal nomor 1, hanya sebagai penanda saja. Sedangkan untuk soalnya masukkan di kolom teks soal ini. Jadi yang tampil di anak-anak nanti adalah yang teks soal ini. Soal uraian 1 misalkan. Kemudian respon option. Respon option silakan Bapak Ibu Guru sesuaikan. Di sini saya menginginkan nanti anak-anak bisa mengetik jawabannya di HP atau di tampilan login CPD-nya masing-masing. Untuk HTML editor biarkan saja pilihannya ini juga sama, biarkan saja. Input box size ini maksudnya adalah besar kecilnya baris yang disediakan. Jadi misalkan jawaban dari soal ini hanya butuh baris yang sedikit, bisa Bapak Ibu sesuaikan. Atau misalkan jawaban ini sangat banyak sekali dan membutuhkan beberapa baris, bisa Bapak Ibu Guru tambahkan sampai dengan 40 baris. Kemudian setelah selesai tinggal klik simpan perubahan, maka tampilannya bisa Bapak Ibu cek dengan klik tombol preview, tombol ini tampilannya seperti ini. Jadi anak-anak bisa mengetik jawabannya di sini. Kemudian saya tambahkan lagi pertanyaan atau soal yang ADD yang paling bawah, ini soal paling bawah, klik ADD, klik new question. Saya pilih isi lagi, kemudian klik tombol tambah nomor 2. Soalnya di sini saya akan memberikan contoh soal yang berupa anak itu harus mengupload sebuah gambar atau sebuah file. Bapak Ibu Guru bisa membuatnya
Sini saya contohkan untuk yang gambar dulu. Pertanyaannya, uploadlah sebuah gambar. Ini pertanyaannya. Kemudian untuk respon option atau respon jawaban untuk anak-anak untuk gambar, silakan Bapak Ibu guru rubah. Untuk yang respon format HTML editor silakan diubah menjadi no online text. Jadi maksudnya ketika diubah ke no online text, maka untuk kolom ketikan jawaban di anak-anak nanti tidak akan tersedia. Jadi langsung anak-anak hanya diperintahkan untuk mengupload sebuah file atau gambar sesuai dengan soal yang dibuat. Jadi tinggal diklik no online text saja, jadi biar tidak ada kolom untuk ketikan jawaban anak-anak. Sedangkan untuk allow attachment pilih 1, kemudian require attachment juga pilih 1. Maksudnya allow attachment ini adalah untuk file lampiran atau file yang diupload itu berapa kali yang kita berikan kepada anak. Misalkan saya hanya ingin memberikan 1 kali saja, anak-anak hanya bisa mengupload gambarnya, maka di sini saya setting 1. Misalkan pengen anak-anak bisa mengupload gambar 3 kali atau tidak terbatas, bisa, tinggal di setting di sini. Require attachment ini juga sama. Kemudian kita pilih file tipe atau tipe file yang disetujui. Di sini soalnya uploadlah sebuah gambar, maka secara tidak langsung maka gambar yang boleh diupload hanya file yang ekstensinya JPEG atau PNG. Bapak Ibu guru bisa tentukan di sini, tinggal klik pilih tombol pilih yang di sini. Kemudian pilih file yang JPEG atau image file. Sini tinggal diklik. Nah, di sini sebenarnya sudah ada beberapa pilihan, sangat banyak sekali. Kalau jenis image filenya, jenis file gambar, ekstensinya banyak, cuman kita sesuaikan saja, Bapak Ibu guru sesuaikan saja yang dibutuhkan saja. Yang dibutuhkan biasanya hanya JPEG, kemudian PNG, BMP mungkin juga. Untuk GIF mungkin jarang digunakan, nggak usah dipilih. Jadi sesuaikan dengan file tipe file yang bisa diupload atau dipilih oleh anak-anak, sesuaikan dengan soal yang dibuat. Jadi gambar biasanya ya JPEG kalau di HP atau di laptop, JPEG atau PNG biasanya. Setelah itu klik paling bawah sendiri simpan perubahan, maka di sini akan tampil beberapa tipe file yang diizinkan untuk diupload. Nah, setelah selesai baru klik simpan perubahan. Kita preview dulu, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi ini soalnya. Nah, jadi anak-anak hanya boleh mengupload, jadi untuk kolom ketikan jawaban sudah tidak ada. Seperti itu. Kemudian saya buat soal lagi untuk anak-anak hanya boleh mengupload file PDF misalkan. Saya buat sebuah soal ADD, a new question, pilih isi, kemudian tambah nomor 3, uploadlah file PDF. Kemudian respon option seperti tadi, pilih yang no online text karena kita hanya memberikan respon jawaban ke anak-anak hanya berupa upload sebuah file saja. Allow attachment pilih 1, require attachment pilih 1. File yang disetujui pilih berupa dokumen file. Di sini bisa Bapak Ibu guru pilih sesuai dengan yang diinginkan. Ada yang PDF, ada yang Word,
dokumen bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan soal yang diberikan. Misalkan saya ingin memberikan akses berupa file PDF sama Word misalkan, tinggal dipilih di sini, atau misalkan ditambahkan PPT juga bisa. Di sini ada presentation file, tinggal Bapak Ibu guru pilih yang namanya PPT PowerPoint yang ini atau yang ini, atau bisa juga Excel. Di sini juga bisa Excel spreadsheet yang ini. Nah, misalkan saya pilih semua saja untuk file PDF, Word, kemudian PPT sama Excel. Nah, kalau misalkan untuk soal yang lainnya, untuk soal berupa file lainnya, untuk video juga bisa, nanti tinggal buat soal berikutnya. Setelah selesai tinggal paling bawah sendiri, kemudian klik simpan perubahan. Nah, di sini akan tampil tipe file yang diizinkan, yang disetujui untuk bisa diupload di sistem Moodle. Setelah selesai, klik simpan perubahan. Coba kita preview sama. Di sini nanti akan tampil tipe file yang disetujui, yang boleh diupload. Oke, tahap untuk membuat tugas uraian dan menambahkan soal pada tugas uraian sudah berhasil kita lakukan. Kemudian bagaimana caranya untuk mengkoreksi ketika sudah ada anak yang atau sudah tugas ini sudah dikerjakan. Saya coba untuk masuk ke login siswa terlebih dahulu. Contoh di sini saya masuk ke login siswa. Saya coba untuk mengerjakan soal uraian. Ini untuk soal yang upload sebuah gambar tadi. Saya coba untuk melakukan upload gambar dulu. Untuk next, yang ini upload sebuah file berupa dokumen Excel, PDF, PowerPoint atau Word. Saya coba pilih file. Upload this file. Oke, setelah selesai anak-anak mengerjakan, saya selesaikan dulu untuk pekerjaannya. Setelah soal atau tugas ini dikerjakan oleh anak-anak, bisa Bapak Ibu guru cek, tinggal masuk ke sini ke tugas atau soal yang dipilih, tugas uraian, maka akan tampil attempt atau yang sudah mengerjakan atau yang sudah menyelesaikan tugas uraian ini. Bisa klik langsung attempt di sini atau klik yang sebelah kanan ini, kemudian pilih respon. Untuk metode atau cara untuk mengkoreksi soal uraian ada dua cara sebenarnya. Cara pertama yaitu adalah melalui sistem di sini. Jadi Bapak Ibu guru bisa langsung memberikan skor pada masing-masing siswa, skor masing-masing setiap siswa per soal nanti. Atau yang kedua, Bapak Ibu guru juga bisa melakukan koreksi dengan melakukan download file atau download hasil jawaban anak-anak. Saya contohkan untuk memberikan skor langsung secara dalam sistem. Caranya pilih attempt tadi. Kemudian di sini akan muncul di soal nomor 1 meminta penilaian. Di sini
nilainya masih tidak tampil karena memang uraian butuh penilaian terlebih dahulu. Cara penilaiannya, klik review time. Di sini akan tampil data nama anak yang dipilih, kemudian jawaban semua soal. Jadi ini soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3. Untuk memberikan nilainya, kita beri nilai yang soal nomor 1 dulu. Caranya, klik buat komentar atau timpa tanda. Maka akan muncul tab baru. Kemudian ada yang namanya kolom komentar dan tanda. Untuk kolom komentar abaikan saja atau biarkan saja. Ini fungsinya untuk memberikan komentar atau feedback kepada anak-anak, jawaban anak-anak. Untuk skornya bisa diklik di sini. Bisa Bapak Ibu guru sesuaikan dengan skor berapa untuk soal nomor 1 ini, jawaban nomor 1 ini. Misalkan saya pilih 10. Kemudian simpan. Setelah selesai, masih belum tersebar. Di sini untuk rentannya tidak diperbolehkan karena pertama, pengaturan untuk grade-nya setiap soal harus diatur terlebih dahulu. Jadi untuk pengaturannya, Bapak Ibu guru masuk ke kuis yang tadi, kemudian pilih edit kuis. Untuk pengaturan skor per soalnya, Bapak Ibu guru silakan ubah yang di sebelah sini. Di sini ada yang namanya maksimum poin maksimumnya berapa untuk per soal. Bapak Ibu guru bisa lakukan editnya di sini. Misalkan untuk soal ini bobotnya 50, 50, enter. Kalau benar semua 50, skornya 50, ini juga 50. Baru kita lakukan penilaian lagi, berikut time, dan review time. Untuk penilaiannya, klik buat komentar atau timpa tanda, kemudian beri nilainya berapa, misalkan 10, kemudian simpan. Otomatis akan tersimpan dan akan menutup tab yang tadi. Kemudian beralih ke soal yang nomor 2. Untuk soal nomor 2 kebetulan memang soalnya uploadlah sebuah gambar. Jadi di sini gambarnya ada, cuman Bapak Ibu guru tidak bisa melihat dan harus diklik dulu. Ketika diklik maka akan otomatis mendownload. Jadi untuk yang file, untuk soal yang berupa upload sebuah file, soal-soal yang harus mengupload sebuah file, entah gambar atau PDF atau yang lainnya. Jadi untuk penilaiannya, untuk melihat hasilnya, untuk melihat uploadannya memang harus diklik satu-satu, agar bisa terdownload dan kemudian tersimpan di komputer atau laptop atau HP Bapak Ibu guru. Untuk penilaiannya juga sama kayak tadi, tinggal klik buat komentar atau timpa tanda. Kemudian beri nilainya di sini, misalkan 40, klik simpan. Beralih yang soal nomor 3, ini juga sama. Untuk bisa melihat file ini maka Bapak Ibu guru harus mendownloadnya terlebih dahulu. Untuk mendownloadnya tinggal diklik saja nama filenya. Kalau ingin langsung menilai, tinggal klik buat komentar atau timpa tanda, misalkan 30, simpan. Setelah semua soal selesai Bapak Ibu guru beri skor atau nilai. Yang terakhir yaitu adalah klik finish review.
Setelah selesai, Bapak Ibu guru masuk lagi ke attempt, kemudian coba lihat siswa yang tadi. Maka nilainya akan muncul. Di sini akan muncul nilai grade-nya. Di sini ketemu 53,33. Dari per soal tadi ketemunya ini bobotnya. Sedangkan cara yang kedua yaitu koreksi dengan cara mendownload hasil jawabannya anak-anak. Caranya saya kembali ke yang tugas ini dulu. Caranya masuk ke tugas uraian yang tadi, kemudian pilih yang sebelah kanan, kemudian pilih respon. Untuk yang display option ini juga Bapak Ibu guru disesuaikan seperti yang video sebelumnya, dibuat satu halaman backspace-nya. Jadi yang tampil beserta titik itu hanya satu halaman, jadi tidak terbagi beberapa halaman. Kemudian question tag ini Bapak Ibu guru centang question tag untuk fungsinya untuk menampilkan pertanyaannya, menampilkan soalnya. Jadi ini question tag ini untuk menampilkan pertanyaan, kemudian respon ini untuk jawaban anak-anak. Kemudian klik show report. Di sini beberapa anak yang sudah mengerjakan, klik yang checklist yang atas ini, maka semua siswa akan terchecklist. Kemudian pilih Excel atau PDF, bisa yang pokoknya file yang Bapak Ibu inginkan. Di sini saya ingin mendownload ke dalam Excel, kemudian klik unduh. Kita cek. Hasil downloadan Excelnya akan tampil seperti ini. Dan nama, kelas, waktu mulainya, waktu selesai mengerjakannya. Ini nanti kalau misalkan belum dinilai, maka hasilnya nanti akan 0. Berhubung tadi kita sudah menilai, ini sudah tampil nilainya. Kemudian soal 1 ini sesuai dengan pertanyaan yang Bapak Ibu guru buat. Tadi ini soal nomor 1, kemudian ini jawabannya anak tersebut nomor 1, soal nomor 1. Soal nomor 2, kemudian jawabannya ini berhubung soal ini berupa soal nomor 2 dan 3 ini berupa soal upload sebuah file, maka responnya ini tidak tampil. Tapi kalau misalkan soal ini berupa teks biasa seperti yang soal nomor 1, maka jawabannya akan tampil. Berhubung ini soalnya campuran antara soal uraian biasa dengan soal uraian upload sebuah file, di sini responnya tidak tampil. Jadi nilainya tinggal di sini. Bapak Ibu guru menilainya tinggal di Excel. Misalkan nanti semua soalnya berupa soal teks semua, responnya akan kelihatan semua di Excelnya. Soal nomor 1 apa, responnya ini. Soal nomor 2 apa, responnya sebelahnya. Soal nomor 3 apa, responnya sebelahnya. Tinggal dikasih kolom sendiri, kemudian beri nilai sendiri. Nanti akan tampil semua siswa di sini. Oke. Atau misalkan mungkin misalkan ada komplain dari anak-anak. Komplainnya dia mulai mengerjakan akan tetapi waktunya habis, dia belum selesai, istilahnya dia telat mengerjakan, terus dia belum sempat memberikan jawaban, jadi aksesnya dia terbaca finish atau sudah menyelesaikan pekerjaan, padahal dia belum selesai mengerjakan semua soal karena waktunya habis. Untuk agar bisa siswa tersebut
bisa mengikuti atau mengerjakan soal kembali, Bapak Ibu guru tinggal bisa menghapus atau mengaturnya lagi, tinggal nanti cek masuk ke soalnya atau ke tugasnya apa. Misalkan tugasnya yang ini, pilihkan ini, kemudian pilih respon atau pilih attempt yang di luar sini, terus pilih nama siswanya yang mana, yang bermasalah, maksudnya yang ingin mengerjakan ulang. Misalkan ini, diklik aja nama siswanya ini agar bisa mengerjakan lagi. Kemudian setelah di checklist nama anaknya, kemudian pilih yang paling bawah sendiri, ada yang namanya delete selected attempt, tinggal di delete. Nanti siswa tersebut di tampilannya akan bisa mengerjakan lagi. Itulah cara untuk membuat sebuah tugas atau kuis berupa dalam bentuk uraian. Dalam uraian ada teks dan upload sebuah file. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.